Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Di sela-sela waktu kosong, kalau lagi nggak nge-YouTube, gue either scrolling sosmed, ya gue suka main games nih. Dan sejujurnya video games lah yang membawa gue untuk suka sama teknologi. Berawal dari zamannya games PS1, terus lanjut ke PS2, sampai gue ke era 2000-an awal yang mulai populernya itu game-game PC MMO, yang dari sinilah gue mulai suka mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang sih cuman main game di PC aja, ya mostly gamenya itu merupakan game-game AAA single player macam Forza Horizon 5 ini nih, yang bagi gue ini game racing terbaik sih akhir-akhir ini, apalagi visualnya cakep plus mapnya itu luas. Lalu ada game Starfield yang baru-baru ini rilis, dan gue di sini masih berusaha sih untuk namatin, dan gue masih explore semua faction yang ada di game ini. Yang mungkin sih game ini cocok nih bagi kalian yang suka game Bethesda macam Skyrim dan Fallout series. Kemudian ada game yang gue demen dari zaman PS2 yaitu Warriors Orochi, karena ini genrenya satu versus many atau dikenal dengan Musou Games. Nah, game ini sendiri sih punya cerita yang ringan plus gameplay yang rusuh, jadi mainnya itu nggak perlu mikir, yang bagi gue ini asik banget buat pelampiasan stres habis ngelarin kerjaan. Dan untuk game terakhir paling gue main CS2 nih, yang akhir-akhir ini ya satu-satunya game multiplayer online yang gue mainin, ya buat sekedar have fun aja bareng teman pas lagi weekend. Apa Jom? Rame, rame. Kenapa ada di? Hello, where is A? Mau di A? Langsung headshot, cok. Aja satu boy. Walk alone, Pak. Lawan 4 orang aja di situ. Nah, saat main game-game yang berjenis single player tersebut, gue selalu make controller DualShock 4 ini, yang udah gue beli sejak 2021 lalu nih. Tapi sekarang tuh controllernya udah mulai kambuh, kayak baterainya mulai cepat drop, dan tentunya driftingnya udah mulai kerasa banget sampai ganggu saat gue mainin game. Padahal ini DualShock-nya gue beli ori nih, yang gue pikir sih bisa bertahan lebih lama lagi. So, gue butuh nih controller baru secepatnya. Woi, tapi kenapa gue nggak pakai mouse dan keyboard aja untuk sementara? Well, gue merasa controller jauh lebih nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu lama, apalagi game racing macam Forza tentu agak aneh nih menurut gue kalau pakai mouse dan keyboard. Dan game seperti Warriors Orochi ini yang gamenya hancur banget sih button mappingnya kalau pakai mouse dan keyboard, ya tipikal game-game Jepangan sih. So yes, gue butuh banget controller buat mainin game-game tersebut, tapi sekarang budget gue lagi tipis dan gak mungkin banget buat beli DualShock 4 baru atau upgrade ke controller yang lebih mahal. Sekiranya nih, gue sekarang mencari controller budget 100 ribuan aja sambil nabung upgrade DualShock 4 lama gue. Tapi sebisa mungkin sih bukan controller murahan atau yang KW. Nah, untungnya di sini gue nemu controller NYK Nemesis Eros GP400. Yang kebetulan juga produknya nih baru dirilis sama NYK dan harganya cuma 160 ribu aja. Ya tentu sih di harga segini gue belum dapetin controller wireless, tapi nggak masalah karena kabelnya sendiri lumayan panjang, dan hal ini juga membuat controllernya punya bobot yang jauh lebih ringan sebab kan nggak ada baterai di dalamnya. Oke, di dalam box gue cuma dikasih controllernya sama buku petunjuk aja. Yang menurut gue ini buku petunjuk penting banget karena ngejelasin cara pakai semua fitur yang ada di controller ini, yang nanti kita akan bahas. Pertama gue pengen bahas desain dan build quality-nya dulu nih. Well, soal build quality ya layaknya controller 100 ribuan sih. Nothing really special, tapi masih rapat-rapat kok. Serta semua tombolnya ini masih presisi, dan tiap tombol tuh feel clickingnya masih sangat enak. Untuk desain sih cukup simpel dengan aksen garis-garis kuning dan gak ada RGB-RGB-an. Paling hanya LED indikator aja di sini. Tapi uniknya sih pada controller ini ada rubber gripnya yang sesuatu gak pernah gua nyangka bakal ditemukan dengan budget segini. So ini gua rasa sih nilai plus. Untuk layoutnya ini ngikutin layout controller Xbox yang analognya itu di kiri atas. Tapi secara ukuran sih ini masih nggak terlalu gede kayak Xbox 360 zaman dulu. So buat gue yang transisi dari DualShock sih masih nyaman ya ngegenggam controller ini. Dan gue pribadi juga tidak terlalu mempermasalahkan layout Xbox-nya, sebab juga gue udah pernah sih make controller dengan layout serupa. Untuk vibration-nya ini udah make double vibration motor. Getarannya sih cukup halus, tapi belum sampai memberikan feel vibration yang satisfying. Nah, sayangnya untuk tombol trigger gua kurang suka nih, sebab dia jenisnya masih toggle alias kayak tombol biasa nih mekanismenya.
Jadi nggak bisa half throttle kalau lagi main game racing macam Forza. Jadi gue rasa sih ini controllernya bakal lebih cocok untuk game berjenis action adventure, RPG, atau game fighting yang memang demen button smashing. Lalu juga belum ada nih hal effect untuk analog dan trigger buttonnya. Ya maklum kalau ada ya pasti nggak dijual dengan harga segini. Oke nih, karena ini controller pakai kabel, maka dia tinggal plug and play aja tanpa perlu install driver ataupun software khusus. Ya pokoknya tinggal colok langsung main aja. Di PC pun langsung terdeteksi sebagai controller Xbox 360 secara default, alias akan berfungsi sebagai X input. Tapi kita juga bisa sih ubah modenya ke D input, yang mana untuk ubah modenya tinggal tekan aja nih tombol bertulisan mode ini sampai LED-nya berkedip seperti ini. Untuk mode-mode lain juga bisa nih, misalkan kalian colok controller ini ke PS3 ataupun Android TV. Lalu ada nih hal menarik pada controller ini yang sulit ditemukan di harga serupa, yaitu adalah tombol makro yang di sini terletak di bagian bawah. Nah, fungsi tombol makro ini adalah bisa nyimpan 16 kombinasi tombol. Ini sih bisa dipakai buat curang ya, kalau lagi main game action RPG atau fighting untuk nyimpen combo serangan. Untuk cara aktifinnya sih gampang banget, kita tinggal tekan aja tombol bertulisan makro ini, lalu secara bersamaan tekan salah satu makro buttonnya. Nanti si LED-nya bakal berkedip-kedip seperti ini, kita tinggal tekan aja kombinasi tombol yang pingin dipencet. Misal di sini sih gue masukin tombol left trigger dan right trigger. Lalu setelah selesai, kita tekan lagi makro buttonnya dan nanti ketika kita tekan makro button tersebut bakal meregister nih input kombinasi tombol yang telah kita masukin tadi. Hanya aja di sini sayangnya kita nggak bisa nyimpen input tombol yang sama secara berurutan. Misal nih kita pengen nyimpen input XXY atau kotak-kotak segitiga, alias itu combo basic banget ya yang ada di setiap game action RPG atau fighting. Itu sayangnya sih nggak bisa. Tapi kalau kita nyimpen input XYX atau kotak segitiga kotak itu bisa kok. Asal tombol yang sama tuh jangan disimpan secara berurutan aja. Nah, selain tombol makro tadi, si Aeros GP400 ini nggak lupa juga menyempatkan turbo mode, yang mana fungsinya sih akan meripit tombol berkali-kali dalam sekali tekan. Fitur ini sebenarnya cukup umum ditemukan untuk controller-controller zaman sekarang, cuman mengingat budget yang dikasih, gue pikir sih ini akan dipangkas, tapi ternyata tidak. Untuk cara aktifinnya juga cukup mudah, kita tinggal tekan aja nih tombol bertulisan turbo ini dan nanti secara bersamaan kita pilih tombol yang diinginkan. Misal gue milih tombol X di sini, maka nanti ketika gue tekan tombol X lagi, maka dia akan mengeluarkan input seperti ditekan berkali-kali. Lalu kita juga bisa atur nih untuk speednya dengan menekan tombol turbo plus di pad atas, kanan, atau bawah. Ya sebenarnya sih gue juga nggak butuh-butuh amat fitur-fitur tadi untuk gaming sehari-hari, tapi nice thing to have sih untuk controller ini. Oke nih, gue rasa controller ini udah cukup malah ya untuk memenuhi kebutuhan gue sehari-hari untuk gaming. Sebab game-game yang gue mainkan sih nggak perlu-perlu amat gyro sensor atau trackpad yang ada di DualShock. Ya memang sih alasan gue beli itu controller karena memang lagi diskon aja waktu itu dan kepingin punya controller wireless. Toh game PC yang bisa manfaatin itu fitur juga sedikit sekali sih. Nah, kalau misalkan nih tombol triggernya bukan yang berjenis toggle seperti ini, mungkin gue nggak jadi mempertimbangkan untuk upgrade DualShock lama gue dan jadiin ini primary use untuk waktu yang lama. Ya kalau kalian memang nih hanya sebatas casual gamer seperti gue yang main games di waktu-waktu senggang, mungkin ini controller yang cocok sebab harganya juga nggak mahal-mahal amat dan secara basic fitur udah memenuhi kebutuhan gaming. Ya memang sih di harga yang sama Aeros GP400 ini nggak sendirian karena ada opsi seperti Fanatec GP13 dan juga Rexus GX2. Hanya aja cuman Aeros GP400 ini aja yang ngasih tombol makro dan juga rubber grip. So, kalian juga share nih, suka main game apa di waktu senggang? Dan kalau main game di PC, lebih prefer pakai mouse, keyboard, atau controller nih? Coba share nih di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.